Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama Erwan, NPM 2216051153 dari kelompok Ganjil. Saya akan mempresentasikan topik dari buku chapter 1, 2, dan 3. Resum chapter 1 buku 1. Kerangka untuk manajemen pemasaran, pengantar manajemen pemasaran. Ruang lingkup pemasaran mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi pemasaran yang baik dan terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dipasarkan? Selanjutnya, siapa yang memasarkan? Dan apa itu pasar? Konsep pemasaran inti. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Target pasar, positioning, dan segmentasi. Ada penawaran dan merek, saluran pemasaran, media berbayar, dimiliki dan diperoleh. Tayangan dan keterlibatan, nilai dan kepuasan, rantai pasokan, kompetisi, dan lingkungan pemasaran. Realitas pemasaran baru ada 3, yaitu teknologi. Kredo lama, informasi adalah kekuatan, digantikan oleh gagasan baru bahwa berbagai informasi adalah kekuatan. Yang kedua, ada globalisasi. Globalisasi telah membuat negara semakin multikultural. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Sektor swasta mengambil tanggung jawab. Lalu kemudian, orientasi perusahaan menuju pasar. Yang pertama, konsep produksi. Konsumen lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Konsep produk mengusulkan agar konsumen menyukai produk yang menawarkan fitur paling berkualitas. Konsep penjualan, konsumen dan bisnis jika dibiarkan saja tidak akan membeli cukup banyak produk organisasi. Konsep pemasaran, kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif dari pesaing dalam menciptakan, menyampaikan, dan mengomunikasikan nilai. Yang terakhir, konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, desain, implementasi program pemasaran, proses, dan aktivitas. Selanjutnya, tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan strategi dan rencana pemasaran. Kedua, menangkap wawasan pemasaran. Ketiga, terhubung dengan pelanggan. Keempat, membangun merek yang kuat. Kelima, menciptakan nilai. Keenam, memberikan nilai. Dan terakhir, mengelola organisasi pemasaran untuk kesuksesan jangka panjang. Lalu selanjutnya, pembahasan buku 2, chapter 1, Selamat datang di dunia pemasaran, ciptakan dan berikan nilai. Pemasaran campuran, dan apa yang bisa dipasarkan. Pengertian pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Pemasaran campuran adalah kombinasi dari harga produk, promosi, dan tempat di mana produk tersebut tersedia dan akan menciptakan tanggapan yang diinginkan terhadap sekelompok konsumen yang sudah ditetapkan. Apa yang bisa dipasarkan? 1. Barang dan jasa konsumen. 2. Barang dan jasa bisnis ke bisnis. 3. Pemasaran nirlaba. 4. Pemasaran ide, tempat, dan orang. Terus selanjutnya, evolusi konsep pemasaran. Yang pertama ada era produksi. Konsumen harus mengambil apapun yang tersedia. Yang kedua, model teori Henry Ford dijual dengan harga kurang $575 dan menguasai 60% pasar. Kedua, era penjualan. Ketersediaan produk melebihi permintaan di pasar. Manajemen pemandang pemasaran
memandang pemasaran sebagai fungsi penjualan atau cara mengeluarkan produk-produk dari gudang sehingga persediaan tidak menumpuk. Kedua, orientasi penjualan makin populer setelah Perang Dunia II ketika permintaan pasca perang telah terpenuhi. Evolusi yang ketiga yaitu ada di era hubungan. Perusahaan memiliki orientasi pelanggan yang memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Organisasi meneliti kebutuhan pelanggan dan mengembangkan produk untuk kebutuhan kelompok unggul. Yang keempat ada era triple bottom line, yaitu bisnis menekankan perlunya memaksimalkan garis batas keuangan, garis dasar sosial, dan garis dasar lingkungan. Selanjutnya, perusahaan mencoba menciptakan keuntungan finansial, memberikan kontribusi pada masyarakat, dan meminimalkan kerusakan lingkungan atau memperbaikinya. Kemudian, nilai dan perspektif pelanggan, produsen, dan masyarakat. Yang pertama, nilai dan perspektif pelanggan. Penawaran pasar yang adil dan akurat meringkas nilai yang akan terwujud jika barang atau jasa dibeli. Kedua, nilai dan perspektif produsen. Proposisi nilai adalah tentang manfaat yang diterima pelanggan dari suatu produk, bukan hanya dalam bentuk fisik produk, tetapi juga perasaan pelanggan ketika menerima produk tersebut. 3. Nilai dan perspektif masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen bergantung pada pemasar. Masyarakat percaya pemasar untuk menjual produk yang aman dan berkinerja seperti yang dijanjikan kepada masyarakat. Cara meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan pertama dan sukses karir dengan proses pemasaran. Menerapkan konsep pemasaran untuk merek Anda. A. Pemasaran adalah tentang memenuhi kebutuhan, itu berarti Anda harus tahu memajikan seperti apa Anda ingin bekerja dan keterampilan, serta pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk posisi dengan majikan tersebut. B. Pemasaran adalah menciptakan utilitas. Tujuan dari merek Anda adalah mengkomunikasikan kepada pemberi kerja bahwa keahlian dan pengetahuan Anda akan berguna bagi mereka, yaitu akan memenuhi kebutuhan mereka. C. Pemasaran adalah tentang hubungan pertukaran. Dalam memasarkan barang atau jasa, hubungan pertukaran terjadi ketika pemasar menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang. Lalu selanjutnya buku yang ketiga, chapter 1, Selamat datang di dunia pemasaran, ciptakan dan berikan mendefinisikan untuk realitas baru. Secara formal dan informal, orang dan organisasi terlibat dalam sejumlah besar kegiatan yang bisa disebut sebagai pemasaran dalam menghadapi revolusi digital dan perusahaan besar lainnya dalam lingkungan bisnis. Pemasaran yang baik saat ini menjadi semakin penting dan sangat baru. Pemasaran yang baik bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah seni dan ilmu pengetahuan dan merupakan hasil dari perencanaan pelaksanaan yang cermat menggunakan alat dan teknik yang canggih. 1. Nilai pemasaran. Kesuksesan finansial seringkali bergantung pada kemampuan pemasaran. Pemasaran yang sukses membangun permintaan akan produk dan layanan yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja. Pemasaran membangun merek yang kuat dan basis pelanggan setia, aset tak berwujud yang berkontribusi besar terhadap nilai perusahaan. 2. Lingkup pemasaran. Pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Definisi formal AMA, pemasaran adalah serangkaian aktivitas lembaga dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. 3. Manajemen pemasaran, seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, memberikan, mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Apa yang dipasarkan? Pemasar memasarkan 10 jenis entitas utama barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Apa saja yang dipasarkan? Yaitu barang, jasa, events, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, museum, informasi, dan ide. Siapa yang memasarkannya? Pemasar adalah seorang yang mencari respon perhatian pembelian
suara donasi dari pihak lain yang disebut prospek. Jika dua pihak berusaha menjual sesuatu kepada satu sama lain, kita menyebut mereka berdua sebagai pemasar. Lalu 8 kondisi permintaan. Permintaan negatif, tidak ada permintaan terpendam, permintaan menurun, permintaan yang tidak teratur, permintaan penuh, permintaan yang berlebihan, permintaan yang tidak sehat. 6. Dasar pelanggan utama, pasar konsumen, bisnis, global, nirlaba, dan pemerintahan. 7. Konsep inti pemasaran, kebutuhan, keinginan, permintaan, dan target pasar, pemosisian, dan segmentasi. Proporsi nilai, penawaran, dan merek. 8. Realitas pemasaran baru, teknologi, globalisasi, dan tanggung jawab sosial. 9. Pasar yang berubah secara drastis. A. Kemampuan konsumen baru. B. Kemampuan perusahaan. C. Mengubah saluran. D. Persaingan yang meningkat. 10. Pemasaran dalam praktek, yaitu antara ada saldo pemasaran, akuntabilitas pemasaran, pemasaran dalam organisasi. 11. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Ada produksi, produk, penjualan, dan pemasaran. Ke-12 pemasaran hubungan, ke-13 pemasaran terpadu, ke-14 pemasaran internal, 15 pemasaran kinerja, 16 manajemen pemasaran modern, 17 tugas manajemen pemasaran. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.